Shalom Bapak Ibu sekalian. Sungguh tidak terasa kita telah dituntun oleh Tuhan sampai di minggu yang keempat, yaitu tanggal 26 September 2021. Dan pada hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat ikut beribadah di gereja, dapat mengikuti ibadah ini secara online bersama dengan keluarga. Untuk itu pada hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami sampai di akhir bulan ini, yaitu di minggu yang keempat di bulan September ini. Untuk itu kami semua bersama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami akan bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memimpin kami dan Roh Kudus menuntun kami di dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah pada Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang terutama dalam hidup ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersama-sama katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, melalui pujian penyembahan kami berkomitmen untuk mencintai Yesus di dalam kehidupan kami. Karena sebelum kami mencintai Yesus, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan mencintai kami sekalian. Dan hari ini, biarlah pujian ini menjadi korban persembahan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberikan pengertian untuk mengerti firman Tuhan. Dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga dengan demikian, kami selalu bertumbuh dalam kerohanian kami. Dan kami bertumbuh di dalam iman kami sekalian. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk menyambut firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya! Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul 7 nasihat untuk orang Kristen. Dan untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya mengharapkan Bapak Ibu, Saudara sekalian membuka Alkitabnya dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita akan memulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19. Janganlah padamkan roh. Ayat yang ke-20. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22, kita akan menemukan ada 7 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Untuk itu kita akan masuk dalam nasihat yang pertama. Di dalam nasihat yang pertama ini, Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat yang ada di Tesalonika ini
senantiasa bersuka cita. Dan nasihat yang disampaikan ini bukan hanya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetapi nasihat ini juga disampaikan kepada jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman, yaitu kepada saudara dan saya pada hari ini. Yaitu supaya kita ini senantiasa bersuka cita. Mengapa sehingga nasihat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika? Karena pada saat itu jemaat yang ada di Tesalonika ini menghadapi ujian. Mereka menghadapi tantangan. Mereka menghadapi berbagai macam masalah ya di dalam mengiring Tuhan. Dan mungkin ada di antara mereka yang sudah mulai lemah, sudah mulai tidak bersuka cita, tidak bergembira lagi. Mereka sedih, mereka susah. Maka itu Rasul Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Bahkan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di situ juga dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di akhir zaman di mana pada saat-saat ini juga kita sedang menghadapi tantangan. Belum selesai, saudara-saudaraku. Kita sedang menghadapi virus COVID-19. Kemudian virus ini bermutasi. Kemudian setelah selesai bermutasi, maka ada varian baru yang dari luar negeri yang mencoba untuk masuk di negara kita, di Indonesia ini. Maka pemerintah terus berjuang ya, supaya semua rakyat Indonesia ini bagaimana bisa terluput daripada virus varian baru ini. Ini adalah tantangan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Dan mungkin masalah-masalah yang lain yang kita hadapi dalam kehidupan kita membuat kita tidak bersuka cita, membuat kita sedih, membuat kita susah dalam hidup kita sekalian. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, bersukacitalah senantiasa. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara untuk kita bisa bersuka cita. Itu dengan kita menyanyi, memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di handphone kita ada banyak lagu, ada puji-pujian. Marilah kita selalu memutar puji-pujian dan lagu-lagu rohani. Supaya dengan demikian maka dengan memuji Tuhan, dengan lagu-lagu rohani itu akan membangkitkan semangat kita. Sehingga dengan demikian kita selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah nasihat supaya kita senantiasa berdoa. Saudara-saudara, masalah-masalah yang kita hadapi di akhir zaman ini, kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita menghadapi semua masalah, semua persoalan hidup, semua beban yang terjadi di akhir zaman ini dengan kekuatan kita sendiri, saya percaya tidak ada yang akan kuat menghadapi keadaan zaman ini. Kita pasti ambruk, kita pasti jatuh. Maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Supaya jemaat di Tesalonika ini senantiasa berdoa. Dan nasihat ini pun ditujukan kepada saudara dan saya. Saudaraku, marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Pada pagi hari begitu kita bangun dan sebelum kita mengerjakan apa-apa, kita datang menghadap Tuhan, kita berdoa dan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Pada malam hari sebelum kita tidur, ya, kita datang pada Tuhan, kemudian kita berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita bisa tidur nyenyak, kemudian besok pagi kita bisa bangun lagi. Ini yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Doa adalah merupakan nafas kehidupan orang yang percaya.
Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, usahakanlah untuk selalu ada waktu untuk berdoa. Apakah pagi hari, siang hari, ya mungkin pada waktu siang hari ada kesempatan, ada waktu sebentar. Yang penting saudara punya kerinduan untuk berdoa. Tidak masalah mau berdoa 15 menit, mau berdoa 10 menit, mau berdoa 30 menit, mau berdoa 1 jam. Terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting saudara punya kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya Yakobus 5 ayat yang ke-16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan pasti akan mengabulkan permohonan doa saudara dan saya. Poin yang ketiga, yaitu selalu mengucap syukur. Dalam segala situasi, apakah situasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, apakah situasi itu baik atau tidak baik, apakah situasi itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka Tuhan mengajarkan pada kita lewat firman Tuhan ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18 ini dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang percaya, katakan amin. Jadi kalau saudara dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan, maka itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita semua belajar untuk mengucap syukur walaupun situasinya sulit. Amin Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka itulah yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita masuk dalam poin yang keempat. Menyala-nyala di dalam roh. Apa artinya ini? Artinya, kita harus tetap semangat. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh loyo di dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh letih lesu. Karena kita punya Tuhan. Dan kita punya Roh Kudus, saudara-saudaraku. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan menolong kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus terus menyala-nyala di dalam roh. Janganlah padamkan roh yang ada di dalam hatimu, saudara-saudaraku. Bangkitkanlah roh yang ada di dalam hatimu dengan berdoa kepada Tuhan, dengan memuji-muji nama Tuhan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mendapat karunia bahasa roh, saudara bisa berdoa dengan bahasa roh. Ya, untuk bisa berbicara dengan Allah. Ya, untuk menyembah Allah di dalam roh. Dan saya percaya kalau kita semua melakukan ini, saudara-saudaraku, maka kita akan selalu bergairah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap bergairah di dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan meneruskan dengan nasihat atau poin yang kelima. Percaya akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita hanya berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada 33.000 janji. Orang-orang yang membaca firman Tuhan ini puluhan kali, ya, mereka dapat menyimpulkan, ya, dapat menemukan ada 33.000 janji di dalam Alkitab ini yang merupakan nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah berpegang teguh pada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berbohong dan Allah yang tidak pernah berdusta. Dulu sejak saya lahir, kemudian
bertumbuh, makin hari makin bertambah besar dan makin dewasa. Kemudian sekarang sudah berumah tangga. Dan umur saya sudah mencapai hampir 56 tahun. Tidak pernah saya melihat bahwa Allah itu berbohong. Karena saya lahir ya sebagai orang Kristen. Kemudian saya kenal firman Tuhan ini dari sejak kecil. Saya diperkenalkan firman Tuhan ini oleh opa saya dan oma saya. Yang pada waktu masa kecil umur 5 tahun selalu membawa kami ke gereja, ke sekolah minggu. Kemudian kami ikut beribadah bersama-sama dan saya percaya. Sampai dengan hari ini saya mengakui bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Adalah ya dan amin. Dan dia tidak pernah berdusta. Untuk itu percayalah akan firman-Nya. Ketika saudara mulai mempercayai firman-Nya itu sebagai perkataan yang berasal daripada Allah, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara sekalian. Nasihat yang ke-6 atau poin yang ke-6 di sini adalah selalu berbuat baik. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini cuma hanya ada 2 pilihan. Saudara mau berbuat yang tidak baik atau mau berbuat baik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu supaya kita berbuat baik dalam kehidupan kita. Berbuat baik kepada Tuhan dengan hidup menyenangkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian berbuat baik kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Ini yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Di dalam dunia ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini selalu menggoda kita dan bahkan mengajarkan pada kita, menarik kita untuk kita selalu berbuat jahat dan bukan berbuat baik. Tetapi firman Allah mengajarkan para kita untuk berbuat baik. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu dia sudah datang ke dalam dunia ini. Kemudian dia sudah menunjukkan kepada manusia agar manusia bisa berbuat baik. Menyembuhkan orang sakit, orang yang tuli mendengar, orang yang buta melihat, ya, orang yang lumpuh bisa berjalan kembali, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Ya. Kemudian Tuhan Yesus banyak sekali ya, di dalam perjanjian baru kalau kita baca dari Matius, ya, di dalam kitab Injil, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita temukan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia telah memberikan contoh kepada kita dan dia telah berbuat baik. Supaya dengan demikian maka para pengikutnya, yaitu saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan terus berbuat baik di dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan di tempat ini, yang walaupun situasinya sulit, tetapi tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat kita yang menyumbang ya beras 50 sak ya untuk diberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang tidak mampu. Dan bahkan beberapa jemaat yang lain juga telah memberikan persembahan sehingga kita juga memberikan bantuan bukan hanya kepada jemaat, tetapi kita memberikan bantuan kepada orang-orang miskin di kota ini, saudara-saudaraku. Dan ketika mereka menerima ya persembahan, mereka menerima bantuan sembako yang kita berikan kepadanya, mereka bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, karena ternyata di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi ini masih ada orang baik yang peduli, yang mau mengulurkan tangan, yang mau memberi untuk menolong orang-orang yang susah. Untuk itu pada saat ini tentu
saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan juga sekaligus saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita semua ya bersama-sama bisa berbuat baik kepada jemaat. Dan juga kita berbuat baik buat kota kita. Yaitu membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan, saudara-saudara. Poin yang ketujuh atau nasihat yang ketujuh. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hanya ada dua pilihan. Marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Di dunia ini ada banyak sekali kejahatan. Kalau kita lihat di sekitar, di sekeliling kita, maka ada banyak sekali kejahatan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ya, mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita dan kita merasa bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita sehingga perbuatan kita, tingkah laku kita, dan apa yang kita perbuat dalam hidup kita adalah perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Yang jahat ya kita akan jauhi, dan yang baik yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian maka hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian maka nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita sekalian. Semoga lewat firman Tuhan yang saya sampaikan ini, pada 7 nasihat bagi orang Kristen, yaitu bagi saudara dan saya ini, kita dapat melakukan dalam hidup kita, sehingga dengan demikian maka hidup kita menjadi berguna bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan bagi semua orang. Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Sekali lagi, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya, oh haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, oh haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Amin.
Mari Bapak Ibu kita angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan kami bersama-sama dalam mengikuti ibadah ini. Ada 7 nasihat yang telah disampaikan oleh firman Tuhan buat kami semua. Dan biarlah kami dapat melakukan nasihat-nasihat firman-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan pedoman di dalam kehidupan kami sekalian. Ketika kami melakukan firman-Mu sebagai nasihat dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami menyenangkan hati-Mu. Ketika kami menyenangkan hati-Mu, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Maka Tuhan akan menyelamatkan kami. Maka Tuhan akan menolong kami. Maka Tuhan akan senantiasa memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami sekalian. Untuk itu kami bersyukur pada hari ini bahwa kami bisa bersama-sama dapat beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah hari ini benar-benar menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu. Nah, dengan demikian maka setiap orang yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu kami berdoa dan kami mau mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup di dunia ini tanpa berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat daripada Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Semua orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita semua. Amin.